markas besar aliansi yang terletak di Kekaisaran Jiama. Menjadi faksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama, ukuran aliansian saat ini jauh melebihi apa yang terjadi 1 tahun yang lalu. Setidaknya sepertiga dari wilayah di bagian tengah Kekaisaran besar milik berbagai departemen di bawah aliansian. Mereka menciptakan aliansian yang lebih kuat sambil memiliki pemisahan tugas yang jelas. Pil Hall atau Aula Pil adalah departemen yang sangat penting dalam aliansian. Tempat ini mampu memberikan berbagai jenis pil obat setiap hari. Setelah itu, pil obat ini akan dikirim ke aula pedagang dan dengan cepat dijual di setiap sudut Kekaisaran Jiama melalui saluran klan primer. Aliansian saat ini sudah bisa dianggap telah berakar kuat dengan Kekaisaran. Orang-orang dari Kekaisaran Jiama juga mulai membiasakan dan memahami makhluk besar yang baru didirikan ini. Beberapa faksi, yang awalnya hanya mengamati, mulai bergabung dengan aliansi pada saat ini. Menurut tren ini, semua orang tahu bahwa aliansian pasti akan melampaui posisi dan reputasi yang dimiliki sekte Mystic Cloud di dalam Kekaisaran saat itu. Aula Pil terletak di dekat tengah ibu kota. Setiap hari, akan ada sejumlah besar alkemis yang akan datang untuk tinggal di sini dari berbagai kerajaan. Saat ini, tempat ini telah menjadi tempat pertukaran terbesar bagi para alkemis. Berbagai bahan obat langka dan formula obat unik dapat dilihat di sini kapan saja. Bagaimanapun, beberapa gunung yang dalam di Kekaisaran Jiama yang sangat besar, di mana orang jarang berkelana, menyembunyikan cukup banyak hal baik. Orang-orang yang berhasil mendapatkannya dengan keberuntungan secara alami ingin membawa mereka keluar untuk menukar sesuatu yang lain jika hal-hal ini tidak cocok untuk mereka. Selain itu, karena perang dengan 3 kerajaan besar kali ini, reputasi Kekaisaran Jiama dan aliansian juga mulai menyebar ke seluruh wilayah barat laut ini. Menambahkan ini ke beberapa kebijakan terbaru yang dibuat Kekaisaran menghasilkan peningkatan jumlah orang dari negara lain yang bergegas ke negara yang agak terisolasi ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Dalam waktu singkat, kemakmuran di dalam Kekaisaran Jiama telah jauh melampaui masa lalu. Aula Pil dari aliansian saat ini secara alami berkembang ke tingkat yang jauh melampaui serikat sebelumnya, Asosiasi Alkemis. Wilayah dalam Aula Pil berbeda dari keaktifan di aula perdagangan. Itu adalah serangkaian ruang pemurnian pil yang tenang dan sunyi. Tempat ini secara khusus disiapkan untuk alkemis aliansian untuk memperbaiki pil obat. Ada seorang pelayan pria dan wanita berdiri di luar setiap ruang pemurnian pil. Jika alkemis di dalamnya memiliki kebutuhan untuk menyampaikan pesan atau perlu berurusan dengan beberapa masalah kecil lainnya, para pelayan ini akan segera menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tepat. Beberapa ruang pemurnian pil menggunakan batu ungu langka di area tengah ruangan. Bahan semacam ini memiliki beberapa kemampuan untuk menutup panas dan mencegahnya merembes keluar. Itu paling cocok untuk digunakan untuk membangun ruang pemurnian pil. Namun, karena kelangkaannya, jarang ada alkemis yang membangunnya untuk dirinya sendiri. Tentu saja, aliansian saat ini kaya dan berkuasa. Tentu saja tidak banyak masalah untuk membangun beberapa ruang pemurnian pil bermutu tinggi. Ruang pemurnian pil bermutu tinggi ini hanya bisa digunakan oleh beberapa alkemis di dalam aula pil yang telah mencapai tingkat 4 ke atas. Seorang alkemis biasa hanya bisa menggunakan ruang pemurnian pil biasa di daerah luar. Diferensiasi tingkat semacam ini mungkin telah menimbulkan sedikit ketidakpuasan dari beberapa alkemis pada awalnya, tetapi begitu mereka terbiasa dengan waktu berlalu, itu telah menjadi motivator yang hebat. Alkemis akan berusaha lebih keras untuk melatih keterampilan penyulingan obat mereka, berharap saat ketika mereka bisa memasuki ruang pemurnian pil bermutu tinggi untuk menikmati manfaatnya. Ruang pemurnian pil dengan warna ungu yang sangat dalam terletak di tengah-tengah area pemurnian pil bermutu tinggi ini. Hanya Xiaoyan, Fama, dan beberapa alkemis tingkat tinggi yang telah mencapai tingkat 5 yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Biasanya, tempat ini akan dianggap sebagai tempat terlarang di aula pil. Orang biasa atau alkemis dilarang mendekatinya. Wangian obat yang kaya bertahan di dalam ruang pemurnian pil yang dijaga dengan sangat baik ini. Mereka berubah menjadi kabut berwarna berbeda yang tersebar ke segala arah. Ada platform batu di tengah dengan beberapa kuali obat besar ditempatkan di atasnya.
Api-api yang ganas membakar di dalam kuali obat dan suhu panas berulang kali tersebar, mengubah ruang pemurnian pil ini menjadi sesuatu seperti tungku. Beberapa sosok manusia berdiri di sekitar platform batu. Tatapan mereka agak serius saat mereka menyaksikan bagian dalam kuali obat. Dengan perubahan segel di tangan mereka, api di dalam kuali obat dengan patuh bergerak. Mereka bergejolak dan mengungkapkan berbagai bahan yang sedang disempurnakan. Metode kepala untuk membagi pekerjaan penyempurnaan ini benar-benar memiliki efek yang cukup besar. Awalnya, alkemis tingkat 5 ini akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan Life Devouring Pill ini. Namun, sekarang setelah kami bergandengan tangan untuk memperbaikinya, tingkat keberhasilannya telah meningkat sedikit. Ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik satu sama lain, tingkat keberhasilan kemungkinan akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu, kecepatan penyempurnaan Life Devouring Pill ini kemungkinan akan meningkat secara signifikan. Fama tersenyum dan mengamati beberapa bahan obat yang berputar di kuali obat. Dia mengangguk sedikit dan terkekeh pada Xiao Yan di sisinya. Xiao Yan juga tersenyum saat dia menatap tajam ke dalam kuali obat. Dengan kemampuan alkemis tingkat 5 ini, mereka seharusnya bisa memperbaiki satu pil setelah sekitar 5 hari jika semuanya berhasil. Tentu saja, ini dengan prasyarat tidak termasuk kegagalan. Jika kondisi ini dimasukkan, kemungkinan mereka akan membutuhkan setengah bulan sebelum mereka dapat memperbaiki Life Devouring Pill. Tentu saja, kelelahan saat menyempurnakan Life Devouring Pill dengan kekuatan alkemis tingkat 5 sangat hebat. Secara alami sulit untuk berhasil memperbaikinya sekaligus. Oleh karena itu, ada total 6 alkemis tingkat 5 yang dibagi menjadi 2 kelompok yang siaga di dalam ruang pemurnian pil ini. Kedua kelompok bergiliran untuk menyempurnakan. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan mereka untuk bertahan lebih lama. Namun, pertukaran tangan semacam ini secara alami membutuhkan kerjasama yang hebat di antara mereka semua. Sejumlah bahan obat yang tidak diketahui telah hancur di tangan orang-orang ini untuk mencapai tingkat kerjasama ini. 2. Life Devouring Pill saat ini telah disempurnakan dan mereka akan sementara ditinggalkan dengan Hai Tua untuk diamankan. Perawatan tentara yang tidak takut mati juga telah dimulai. Xiao Yan menoleh ke Hai Bodong yang tersenyum dengan tangan di belakangnya. Pemilihan prajurit kematian secara alami tidak menjadi masalah. Selama Life Devouring Pill mampu mengikuti tingkat seleksi, aliansian kita harus memiliki 10 elit doang tambahan dalam waktu setengah tahun. Hai Tua membelai janggutnya dan tertawa. Kami akan melakukan yang terbaik untuk sedikit meningkatkan kecepatan pemurnian. Jika Fama dan saya punya waktu luang, kami juga akan memperbaikinya. Namun, saya tidak akan tinggal di aliansian untuk waktu yang lama. Mungkin saya bisa melakukan perjalanan setelah jangka waktu tertentu. Pada saat itu, semuanya harus bergantung pada penatua Fama. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Jika berita datang dari sisi dokter peri kecil, dia pasti akan bergegas. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerahkan masalah kekaisaran Jiama kepada kakak laki-laki, Hai Tua, Panatua Fama, dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak akan tinggal di Kekaisaran Jiama sepanjang waktu. Benua Douki sangat besar dengan sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan mendirikan faksi, Xiao Yan bahkan lebih tertarik untuk bepergian ke benua untuk meningkatkan kekuatannya. Jika klan Xiao tidak membutuhkan kekuatan untuk melindunginya, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun aliansian ini. Selain itu, Kekaisaran Jiama saat ini tidak bisa lagi membantu meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Hanya di benua Douki yang luas Xiao Yan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta mencari Sun Er semua akan membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk mendukungnya agar dia berhasil. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini memiliki keinginan yang tidak biasa untuk kekuatan. Xiao Yan saat ini harus mengatur dengan benar beberapa operasi besar dalam aliansi yang secepat mungkin agar dia bisa pergi dengan tenang. Hati Xiao Yan memiliki antisipasi aneh untuk benua Douki di mana para ahli berkeliaran di semua tempat. Orang tua saya secara alami akan melakukan yang terbaik.
Namun, sebenarnya ada satu orang di Kekaisaran Jiama yang lebih cocok dariku dalam menangani masalah ini. Jika dia adalah orang yang harus memimpin penyempurnaan, Life Devouring Pill, kemungkinan efektivitasnya setidaknya akan berlipat ganda. Fama tersenyum dan segera berbicara. Oh, siapa? Xiao Yan bertanya agak ragu. Dia merasa kaget saat mendengar ini. Pil King Guhi. Fama ragu-ragu sebentar sebelum menjawab. Xiao Yan maju alisnya saat mendengar nama ini. Dia segera mengangguk dan setuju, tidak ada keraguan tentang keterampilan penyempurnaan Pil Guhi. Namun, mengingat hubungannya denganku, sepertinya agak tidak mungkin membuatnya membantuku, kan? Meskipun Guhi dan kepala suku memiliki beberapa konflik, kalian berdua bukan orang yang berpikiran sempit. Karena itu, kalian berdua tidak bisa dianggap musuh. Meskipun Guhi agak angkuh, bukan tidak mungkin membuatnya bergabung dengan Aula Pil. Fama tertawa. Penatua Fama punya solusi? Xiao Yan berbicara dengan kaget. Dia secara alami mengerti bahwa Pil King Guhi adalah orang yang memiliki bakat hebat dalam hal penyempurnaan pil. Namun, karena bakatnya yang hebat inilah yang membuatnya sangat sulit untuk merekrutnya. Orang seperti itu tampaknya bukan tipe orang yang mau tunduk pada seseorang. Jika benar-benar ada kesempatan untuk membuat Guhi bergabung dengan Aula Pil, Xiao Yan akan bisa pergi dengan hati yang meyakinkan. Apakah ketua tahu tentang sebuah organisasi yang disebut Menara Pil di benua Douki yang sangat dipuji oleh sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya? Fama bertanya sambil tertawa. Menara Pil. Xiao Yan merajut alisnya saat mendengar nama itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa nama ini agak akrab tetapi dia tidak dapat mengingat detailnya. Menara Pil adalah organisasi bebas di benua yang dibentuk oleh para alkemis. Faksi ini sudah ada sejak lama. Bahkan sistem tingkat alkemis diciptakan oleh mereka. Meskipun organisasi ini agak longgar, reputasinya sangat menakutkan. Sangat mungkin bahwa hampir tidak ada faksi di seluruh benua Douki yang bersedia menyinggung mereka. Meskipun Menara Pil mungkin longgar secara eksternal, ia memiliki beberapa anggota yang membentuk inti elit. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah alkemis terkenal di benua Douki. Saat ini, harapan Guhi adalah memasuki Menara Pil untuk berlatih. Fama tertawa pelan, namun, jika seseorang ingin memasuki Menara Pil untuk berlatih, seseorang harus memiliki rekomendasi dari asosiasi alkemis yang memiliki bobot yang cukup. Guhi datang untuk mencari asosiasi alkemis kita saat itu karena ini. Namun, dengan kemampuan asosiasi alkemis kami mungkin masih bisa mencapai dalam Kekaisaran Jiama tetapi jarang ada orang di benua Douki yang akan peduli tentang kami. Secara alami, kami tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan rekomendasi Menara Pil. Oleh karena itu, saya hanya bisa menolaknya saat itu. Aula Pil saat ini jelas memiliki potensi yang lebih besar daripada asosiasi alkemis. Saya percaya bahwa Aula Pil akan dapat memiliki kualifikasi semacam ini segera. Jika kepala menggunakan ini untuk membujuk Guhi, saya yakin dia akan setuju untuk bergabung dengan Pil Hall. Xiao Yan membelai dagunya saat mendengar ini. Tatapannya menyapu tubuh alkemis tingkat 5 yang basah kuyup oleh keringat. Dia mengangguk beberapa saat kemudian. Ya, kita bisa mencoba. Xiao Yan sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Fama. Atau, dia bisa dikatakan sangat tertarik untuk membuat Guhi bergabung dengan aliansian. Oleh karena itu, dia meminta Fama untuk memimpin jalan keesokan paginya saat mereka bergegas ke tempat di mana Guhi tinggal bersama dengan Hai Bodong. Guhi secara alami meninggalkan sekte Mystic Cloud setelah sekte Mystic Cloud dibubarkan saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan Kekaisaran Jiama. Sebaliknya, ia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil tidak jauh dari Mystic Cloud Mountain. Tempat itu adalah tujuan kelompok Xiao Yan saat ini. Tempat tinggal Guhi dalam isolasi tidak terlalu jauh dari ibu kota. Mengingat kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka tiba sekitar setengah jam kemudian. Dengan mudah berhasil menemukan pondok jerami yang tersembunyi di hutan pegunungan dengan Fama memimpin. Xiao Yan bertemu dengan orang yang dikenal dari masa lalu di tempat ini.
Itu adalah Liu Ling, yang pernah bertarung dengannya untuk tempat juara selama pertemuan besar alkemis di ibu kota saat itu. Yang terakhir jelas tercengang ketika dia melihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul. Hanya saat tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan, dia berbicara dengan terkejut, "Xiao Yan, mengapa Anda di sini?" Liu Ling merasakan perasaan yang cukup rumit terhadap Xiao Yan. Keduanya berada di level yang sama saat itu. Namun, sekarang dia hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang bekerja keras untuk mencapai tingkat 5 sementara yang terakhir sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya, Gu Hi. Kesenjangan semacam ini secara alami menyebabkan dia merasa sedikit putus asa. Saudara Liu, bisakah aku merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada Grandmaster Gu Hi? Katakan saja Xiao Yan ingin bertemu dengannya. Xiao Yan tersenyum pada Liu Ling saat dia berbicara dengan cukup sopan. Liu Ling ragu-ragu setelah mendengar nada sopan Xiao Yan ini. Dia mengangguk sekali sebelum membalikkan tubuhnya untuk berjalan ke pondok jerami. Dia sangat jelas tentang status Xiao Yan saat ini di dalam Kekaisaran Jiama, dan tentu saja tahu bahwa yang terakhir bukan lagi pemuda yang tidak memiliki banyak latar belakang. Xiao Yan mengirim Liu Ling ke pondok jerami dengan matanya sebelum kelompoknya menyapu mata mereka kemana-mana. Mereka segera mengangguk. Gu Hi ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Lokasi ini terisolasi dengan beberapa orang di sekitarnya. Biasanya hampir tidak ada orang yang bisa tiba di tempat ini. Itu dianggap sebagai tempat yang baik untuk hidup dalam isolasi. Pintu pondok jerami perlahan terbuka ketika beberapa dari mereka melihat sekeliling. Sesosok manusia perlahan mulai berjalan keluar. Dia melirik kelompok Xiao Yan dengan acuh tak acuh sebelum berbicara, "Kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya faksi aliansian saat ini benar-benar tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Bolehkah saya tahu jika Anda di sini untuk mencari masalah hari ini atau ada masalah lain?" Orang yang mengungkapkan dirinya secara alami adalah Pilking Gu Hi yang telah menghilang untuk waktu yang lama. Liu Ling berdiri di belakangnya dengan tubuh sedikit membungkuk. Tatapan Gu Hi menyapu kelompok Xiao Yan dan merasa sedikit tidak yakin tentang motif mereka untuk perjalanan ini. "Kamu benar-benar masih menunjukkan penampilan yang tidak disukai ini." Fama tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum saat mendengar ini. "Orang tua, kamu pasti orang yang membawa mereka ke sini." Gu Hi melirik Fama sebelum tatapannya langsung beralih ke tubuh Xiao Yan. Dia acuh tak acuh berkata, "Kepala aliansian, katakan saja masalah apa yang Anda miliki. Saya masih memiliki bidang bahan obat yang belum saya kelola hari ini. Aku tidak akan menemani kalian semua menunggu di sini jika tidak ada apa-apa." Penatua Fama telah mengatakan bahwa Grandmaster Gu Hi bukanlah orang yang berpikiran sempit. "Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Tujuan utama saya untuk datang hari ini adalah mengundang Grandmaster untuk bergabung dengan Aula Pil Aliansian." Xiao Yan tersenyum. Dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak penting. Dia malah memulai dengan topik utama. Dia tahu bahwa bertele-tele akan menyebabkan seseorang seperti Gu Hi merasa tidak sabar. Bergabung dengan Aliansian. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Gu Hi saat mendengar ini. Dia dengan malas melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan. Saya cukup senang dengan kehidupan saya saat ini. Aku tidak akan pergi dan bergabung dengan kesenangan faksi-faksi besar itu. Mereka sangat berisik sehingga menyebabkan seseorang merasa jengkel." Bukankah kamu berharap untuk memasuki Menara Pil untuk berlatih? Potensi Aula Pil saat ini jauh lebih besar daripada asosiasi alkemis. Jika Anda bergabung, kemungkinan harapan ini tidak akan sulit dicapai di masa depan. Fama tanpa sadar berbicara dengan cara yang tidak berdaya ketika dia mendengar jawaban Gu Hi. "Orang tua, Anda bisa melupakan menggunakan ini untuk memikat saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak memiliki jalan untuk memasuki Menara Pil itu? Jika saya tidak menganggap diri saya sebagai warga Kekaisaran Jiama, apakah Anda berpikir bahwa mengingat keterampilan alkemis saya, tidak akan ada organisasi alkemis yang kuat yang mencoba merekrut saya jika saya meninggalkan tempat ini?" Gu Hi meringkuk mulutnya dan tertawa dingin. "Aduh.
Fama tidak bisa membantu tetapi menjadi terdiam ketika mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan dengan cara yang agak malu. Dia secara alami tahu bahwa Gu Hi akan mencoba direkrut oleh seseorang kemanapun dia pergi, kemana saja di benua Douqi. Bagaimanapun, seorang alkemis tingkat 6 bukanlah komoditas umum yang bisa ditemukan di semua tempat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak terdiam saat mendengar bahwa kondisinya, yang tampaknya memiliki daya pikat yang cukup besar di mulut Fama, akhirnya menjadi tanpa sedikit pun ketertarikan pada Gu Hi. Orang tua ini memang tidak bisa diandalkan. Rasa malu di wajah Fama menjadi lebih padat saat melihat wajah Xiao Yan. Grandmaster Gu Hi, yang sedang berkata, Anda tampaknya tidak memiliki banyak minat pada asosiasi alkemis lain dari kerajaan lain. Karena ini masalahnya, mengapa Anda tidak mempertimbangkan aliansian? Apakah karena masalah di antara kita berdua? Mata Xiao Yan meluncur ke Gu Hi saat dia perlahan berbicara. Gu Hi menyipitkan matanya dan mempelajari Xiao Yan. Suaranya tiba-tiba tenang saat dia bertanya, Anda benar-benar ingin saya bergabung dengan aliansian? Mengingat keterampilan penyulingan obat Grandmaster Gu Hi, saya percaya bahwa tidak ada faksi yang akan menyerah begitu saja. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi bersamamu. Namun, Anda harus menyetujui kondisi saya. Mata Gu Hi perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya saat dia menjawab. Kondisi apa? Xiao Yan mengangkat alis. Dia tidak langsung setuju dan malah mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. Miliki pertandingan pemurnian obat denganku. Saya akan bergabung dengan aliansian jika Anda menang. Bagaimana menurutmu? Mata Gu Hi bersinar saat dia melihat Xiao Yan. Api tiba-tiba melonjak ke nada suaranya. Dia telah mengambil kekalahannya ke Xiao Yan dalam pertandingan saat itu ke hati. Hari ini, dia ingin menggunakan keterampilan alkemis yang dia khususkan untuk bersaing dengan Xiao Yan. Wajah orang-orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, berubah saat mendengar kata-kata Gu Hi. Keterampilan penyulingan obat Gu Hi dikenal luas di Kekaisaran Jiama. Bahkan Fama tidak memiliki banyak kepercayaan diri ketika harus bersaing dengan keterampilan penyulingan obat dengannya. Mengapa Anda tidak mengubahnya ke kondisi lain? Mengingat status Anda, bukankah itu intimidasi jika Anda bersaing dengan Xiao Yan atas keterampilan penyulingan pil? Fama merajut alisnya saat dia berseru. Gu Hi mengabaikan kata-kata Fama. Matanya bersinar saat mereka fokus pada Xiao Yan, yang tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam dengan mulutnya, pengganggu. Sejak aku dikalahkan di tangannya saat itu, aku berhenti memperlakukannya sebagai seseorang dari generasi muda manapun. Orang tua, jangan bilang bahwa Anda berani memperlakukan orang ini sebagai seseorang dari generasi muda. Dari bagaimana saya melihatnya, kemungkinan keterampilan penyulingan obatnya tidak lebih lemah dari Anda. Fama meringkuk mulutnya setelah mendengar ini. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memperbaiki pil obat beberapa kali baru-baru ini dan dengan jelas memahami tingkat keterampilan penyulingan obat Xiao Yan yang telah dicapai. Jika seseorang melihat dari permukaan, keterampilan penyulingan obat Xiao Yan setidaknya tidak akan lebih rendah darinya. Xiao Yan, bagaimana menurutmu? Bertandinglah denganku. Jika Anda menang, saya akan bergabung dengan aliansian. Jika kamu kalah, kamu akan berhenti menggangguku di masa depan. Tatapan Gu Hi tenang saat dia mempelajari Xiao Yan dan berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sambil menjadi fokus dari beberapa tatapan di sekitarnya. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, karena Grandmaster Gu Hi memiliki pemikiran seperti itu, Xiao Yan akan melakukan apa yang Anda katakan. Namun, saya harap Anda tidak akan menemukan alasan lain untuk menolak saya setelah pemenang ditentukan. Kamu memang layak menjadi kepala aliansian. Belum ada seorang alkemis di dalam Kekaisaran Jiama yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku selama bertahun-tahun. Gu Hi tertawa bukannya marah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia memberi isyarat mengundang dengan tangannya dan tertawa, kalau begitu, silakan masuk ke rumah. Orang tua Fama, kalian semua bisa menunggu di sini. Liu Ling, jaga mereka.
Gu Hi memimpin untuk berbalik dan berjalan ke rumah Jeremy setelah dia selesai berbicara. Xiao Yan tidak ragu saat dia dengan cepat mengangkat kaki untuk mengikuti di belakang. Fama dan Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka melihat kedua orang itu masuk ke rumah Jeremy dan menutup pintu rapat-rapat. Yang terakhir duduk di atas batu dan bergumam, "Orang tua, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang?" Fama menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia tertawa getir, "Bagaimana mudah untuk mengatakannya?" Gu Hi secara alami memiliki poin uniknya untuk disebut Pilking. Namun, si kecil Xiao Yan bukanlah orang biasa. Dari menonton upaya sesekali untuk memurnikan pil, kemungkinan dia juga memiliki keterampilan seorang alkemis tingkat 6. Jadi, sulit untuk memprediksi akhirnya. Mendengar ini, teko di tangan Liu Ling di sampingnya tiba-tiba menegang ketika dia dengan hati-hati menuangkan teh untuk mereka berdua. Teh akhirnya dituangkan ke batu di sampingnya. Dia menoleh dan melihat ke pintu yang tertutup rapat dengan mata kaget. Tidak pernah dia berpikir bahwa pria alkemis kecil dari belakang saat itu benar-benar akan dapat mencapai tingkat yang sama dengan guru setelah pergi selama beberapa tahun. Aku ingin tahu apakah dia bisa melampaui guru? Pertandingan yang disebut alkemis ini berlanjut selama 2 hari penuh. Tidak ada orang di luar yang tahu seperti apa pertandingan intens Xiao Yan dan Gu Hi telah mengalami selama periode waktu ini. Namun, dari penampilan bagaimana gelombang wangian obat berulang kali melonjak dari rumah Jeremy, orang bisa mengatakan bahwa pertandingan itu tidak sesantai yang dibayangkan. Pada malam kedua, pintu rumah Jeremy yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang menunggu dengan pahit. 2 sosok manusia yang tampak agak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Fama dan 2 lainnya langsung mengerumuni saat melihat penampilan kedua orang ini. Mereka dengan cemas bertanya, "Siapa yang menang?" Xiao Yan dan Gu Hi tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang pertandingan ini. Namun, Gu Hi membawa Liu Ling dan meninggalkan tempat tinggalnya dalam isolasi keesokan harinya setelah kelompok Xiao Yan pergi. Tempat yang mereka tuju adalah ibu kota. Fama dan Hai Bodong merasa sedikit kagum di hati mereka ketika Gu Hi mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan Aliansian. Mata mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Tampaknya orang ini memang mendapatkan keuntungan dalam pertandingan itu. Dengan Gu Hi bergabung dengan Aula Pil, kekuatan yang terakhir secara alami menjadi lebih besar. Beberapa alkemis bebas di dalam kekaisaran juga mulai bergabung dengan Aula Pil satu demi satu setelah Gu Hi memberi contoh. Dalam waktu singkat, ukuran Aula Pil dengan cepat diperluas. Sekitar 1 bulan atau lebih setelah Gu Hi mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Aula Pil, Xiao Yan, yang tidak ada lagi yang bisa dilakukan, akhirnya menerima burung utusan dari Kekaisaran Chuyun. Dia mengeluarkan gulungan itu darinya dan perlahan menariknya terbuka. Ekspresinya berubah drastis. Seseorang dari Hall of Souls telah muncul. "Cepat datang!"